tidak selaras dengan isu yang Bapak bawa tentang perubahan. IKN menurut saya adalah gerakan perubahan dan ide tentang perubahan. Memindahkan ibu kota adalah suatu perubahan menurut saya. Karena kita mengimpikan kalau di Amerika Serikat ada Washington DC, ada New York sebagai pusat ekonomi di Australia dan negara-negara maju, selalu ada ibu kotanya dan ada satu kota yang fokus terhadap ekonomi. Dan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi ingin melakukan hal yang sama dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Tapi Bapak tidak ingin melanjutkan dan tetap ibu kota kita di Jakarta. Menurut saya itu selaras dengan isu yang Bapak bawa tentang perubahan. Mungkin itu saja Bapak, bisa ditanggapi, nanti saya juga bisa menanggapi. Terima kasih. Begini, tadi kita mendengar ada guru-guru yang belum diangkat. Kita ingin membangun kualitas manusia Indonesia, dan itu artinya gurunya harus disejahterakan. Kita mendengar tadi di sini baru 7% anak-anak kita yang bisa sampai ke perguruan tinggi, dan itu artinya kita harus menambah bangku sekolah. Oke? Terus kemudian kita lihat puskesmas kita jauh dari merata. Masih banyak kelurahan-kelurahan di seluruh Indonesia yang belum punya puskesmas. Oke? Sekarang kita punya uang nih. Uang kita terbatas. Dengan uang terbatas itu mau dipakai untuk apa? Untuk anak-anak kita bisa bersekolah sampai selesai, untuk membangun puskesmas di semua kelurahan, untuk mengangkat guru-guru yang selama ini hanya honorer, atau mau dipakai untuk membangun istana yang dinikmati oleh aparat negara. Alokasi anggaran 400 triliun ke sana. Bayangkan kalau 400 triliun itu untuk rumah sakit, harus untuk guru honorer, untuk bangun sekolah, untuk uang kuliah bisa lebih murah karena dialokasikan subsidi lebih banyak perguruan tinggi. Apa yang terjadi? Rakyat banyak merasakannya, bukan hanya aparatur pemerintah. Jadi kita mau yang simbolik atau yang substantif? Ini simbolik ya, tapi yang substansinya belum selesai. Menurut saya bereskan dulu yang mendasar. Sesudah itu baru kita bicara yang lebih simbolik. Gak apa-apa, biar puas, kasihan. Jangan kasihan, Pak. Biar puas. Bapak kan bilang bahwa negara kita Jawa sentris. Kita bicara tentang Jawa sentris. Langkah konkretnya apa? Saya koreksi dulu. Justru saya tadi tidak mau menyebut Jawa sentris. Tapi tidak. Saya katakan Jawa sentris, Pak. Saya katakan, kenapa? Di Jawa pun punya masalah. Cuman bedanya orang Jawa nggak bisa bilang salah Jawa. Ya, kalau di luar Jawa bisa. Ya, tapi di Sumatera ini kerasa salahnya. Ya. Nah, sekarang saya teruskan sedikit ya. Karena itu di Jawa yang miskin pun dapat kesempatan. Seperti juga di Sumatera. Cuman yang lebih banyak sekarang itu. Jadi, bila kita ingin tidak Jawa sentris, maka bangun kota-kota baru di seluruh Indonesia yang lebih besar. Bukan satu kota. Bayangkan, saya beri contoh nih. 40 kota lebih di Indonesia. Statusnya kota kecil, transportasi umum tidak ada. Kalau anggaran itu dibangun untuk semua kota, semua merasakan. Sekarang saya beri contoh, Anda bangun satu tempat, mau di Sumatera, mau di Papua, ataupun di Jawa. Siapa yang membangun? Kontraktornya dari Jakarta. Coba Anda cek. Pemilik lahan-lahan itu memang dari Bengkulu, tidak ada. Pemiliknya dari mana? Dari Jakarta. Lokasinya di sana. Siapa yang punya lahan itu? Orang Jakarta. Siapa supplier pasirnya nanti? Dari Jakarta. Orang-orang dari Jakarta yang akan mengerjakan, bukan orang dari lokasi itu. Tenaga kerja. Siapa yang akan bekerja di sana? Dari luar tempat itu. Yang dibutuhkan bukan kota saja, yang dibutuhkan di Kalimantan justru jalan antar kota yang baik, rel kereta api antar kota yang baik, fasilitas air minum di kota-kota di seluruh Kalimantan. Itu yang dibutuhkan, bukan satu titik maju berkembang yang timpang dengan daerah lain yang ada di tempat itu. Ya. Gedung-gedung yang sudah dibangun sekarang, ketika Bapak nanti insya Allah jadi presiden, dapat amanah jadi presiden,
Bagaimana gedung-gedung sudah Saya mau dibangun tanya, itu? gedung-gedung itu akan dipakai oleh siapa? Oleh pejabat. Pejabat. Kenapa uang kita besar-besaran dibuang untuk pejabat? Kita lagi butuh uang kita dipakai oleh rakyat. Terus mau diapakan gedung-gedung itu, Pak? Bukan. Kalau gedung itu dibangun untuk rakyat kecil, kita setuju. Tapi gedung sekarang ya, kita bilang sama guru honorer, kami tidak punya uang cukup untuk mengangkat Anda. Di saat yang sama, kita membangun sebuah istana yang megah. Bagaimana Anda menjelaskan kepada rakyat? Tapi bagaimana mekanisme Bapak untuk tidak melanjutkan IKN? Oke. Sedangkan Nah. ya, pemerintahan sekarang kan sudah menempatkan fondasi-fondasi hukumnya untuk presiden selanjutnya meneruskan. Mekanisme Bapak untuk membatalkan IKN itu gimana? Gitu kan? Nah, jadi Anda sudah paham kan bahwa itu tidak prioritas, ya? Sudah itu tidak prioritas. Iya. Caranya gimana? Enggak, saya kasih kesempatan supaya tuntas, ya. Itu tidak dikasih, itu tidak bisa dilanjut, bukan dilanjutkan. Itu ada tidak prioritas. Maka yang dikerjakan apa? Anggaran yang ada dipakai untuk yang prioritas. Yang ini bisa dikerjakan pada waktunya. Ketika kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi. Tapi kalau kebutuhan dasar kita belum terpenuhi, yang dasar aja nih. Bagaimana Anda menjelaskan pada guru-guru itu? Bagaimana Anda menjelaskan pada daerah-daerah yang belum punya puskesmas? Ketika pada saat mereka tidak punya anggaran, kita justru membangun sebuah bangunan besar untuk para penyelenggara negara, bukan rakyat. Itu sama seperti begini kira-kira ya. Di Bengkulu, sekolahnya masih pada rusak, belum direnovasi, sekolahnya kurang, lalu dinas pendidikannya membangun gedung baru untuk pejabat di dinas pendidikan. Oke, apa yang terjadi? Gak adil. Menurut kami, prioritaskan rakyat kebanyakan, baru fasilitas untuk penyelenggara negara. Cukup, saya rasa di situ. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya, diskusinya lebih tepatnya. Saya mengimpikan bahwa 3 calon presiden juga bisa tampil seperti Pak Anies, bawa soal gagasan, bukan hanya sekedar jilat-jilatan saja di panggung formal. Terima kasih Pak.